Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan akan ilmu syar'i, zaman sunnah. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bersama ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu ada syarat dan ketentuannya. Para ulama mengatakan syaratan liqabulil amal. Ada dua syarat agar amal saleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu? Bapak Ibu sekalian, dua syarat itu. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba' Rasul, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dia beribadah. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu dari dua syarat tersebut yang ternyata satu syarat ini luar biasa beratnya bagi seorang muslim, yaitu tentang ikhlas. Bagaimana beratnya keikhlasan bagi setiap muslim dan muslimah, dan itu PR besar bagi diri kita semua. Ikhlas bukan seperti membalikan telapak tangan, tidak. Tapi ikhlas itu perjuangan yang luar biasa berat, bahkan perjuangan seumur hidup seorang hamba. Perjuangan seumur hidup seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi misal hari ini dia ikhlas, detik ini dia ikhlas, di tempat ini dia ikhlas, keluar dari tempat ini belum tentu lagi ikhlas. Jadi ada jaminan ketika seseorang ikhlas sekali, kemudian ikhlas itu akan terus-menerus dalam hidup. Ada jaminan. Pertarungan dengan syaitan agar menjadikan amal ibadah kita selalu ikhlas itu sepanjang hayat kita. Orang-orang yang merasa aman dari riya, sum'ah, ini kawan kata dari ikhlas, adalah orang-orang yang paling mudah terkena dengan riya dan sum'ah tersebut. Nanti kita bahas apa itu riya, sum'ah dan seterusnya. Maka setiap muslim dan muslimah wajib bagi dirinya untuk selalu mengecek bagaimana kondisi hatinya, bagaimana kondisi niat dan keikhlasannya setiap saat, bahkan setiap hari, setiap saat, bahkan subhanallah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas terambil dari
bukan namanya miftah, kunci. Ya, setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Contoh lain, Ustaz, apa kata dasarnya? Pakai dal ya, jangan pakai dal. Akhirnya bisa stad. Ustad. Kalau pakai dal artinya stadion. Pakai dal ada titiknya. Ustad. Apa kata dasarnya? Kalau Bapak Ibu tahu saya kasih kunci motor. Kuncinya doang. Enggak, sama motor saya kasih. Kenapa saya berani seperti itu? Karena Ustad nggak ada kata dasarnya. Ustaz itu aslinya bukan bahasa Arab, maka nggak ada kata dasarnya. Beda sama muallim, mudarris. Apa kata dasarnya? Allama yuallimu, belajar. Orang yang mengajar namanya muallim. Darasa yadrusu, belajar. Orang yang mengajar namanya mudarris, guru. Ada kata dasarnya. Tapi kalau ustaz nggak ada kata dasarnya, karena aslinya bukan bahasa Arab, tapi sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada kata dasar bahasa Arab aslinya. Itu sebagai maklumat aja. Ikhlas kata dasarnya tadi apa? Khalusa, ikhlusu yang artinya murni, jernih, bersih. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata ikhlas ini dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-66. Surat An-Nahl surat 16 ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sungguh dalam binatang ternak itu ada pelajaran yang kalian bisa ambil. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa. Kami berikan minum kalian dari perut binatang ternak tersebut yang kami pisahkan antara darah hewan dan kotoran hewan. Kami keluarkan labanan khalisa, susu yang ikhlas. Perhatikan, susu yang jernih, murni, bersih, sa'ighal lisyaribin, yang nikmat diminum oleh para peminumnya. Tidak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni, kita anggap ini susu kita, ada setetes darah hewan di situ, nggak ada, betul ya? Tidak pernah kita temukan dalam dalam segelas susu yang murni setitik kotoran hewan, nggak ada. Dan Allah Azza wa Jalla telah berjanji dalam Al-Quran akan memisahkan antara darah hewan, kotoran hewan, keluarnya lah susu yang ikhlas, susu yang murni, jernih, bersih. Nah, itulah gambaran keikhlasan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah. 100% hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. 99% untuk Allah, ada 1% untuk makhluk, supaya dipuji, supaya disanjung, supaya mendapatkan dunia, supaya mendapatkan tempat di masyarakat. Allah gak akan terima amal ibadah ini. 99,99% karena Allah, ada 0,01% yang karena makhluk. Allah gak akan terima amal ibadah tersebut. Kenapa? Karena berarti susu yang murni tadi tercemar, betul ya? Itu gambaran keikhlasan. Nanti gampang apa susah tuh, Bapak Ibu? Berat ya, betul ya? Bukan sesuatu yang mudah namanya keikhlasan tersebut, subhanallah. Allahu Akbar. Di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu melihat bagaimana kondisi niatnya, keikhlasannya. Sekarang itu secara bahasa, sekarang secara istilah. Apa itu ikhlas secara istilah? Definisi ikhlas secara istilah. Ada banyak para ulama mendefinisikan ikhlas, kita berikan 3 definisi. 3 definisi secara istilah. Yang pertama, definisi yang pertama tentang ikhlas. Tajridu qasdi at-taqarrub ila Allah an jami' syawaib. Membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah
membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari semua noda atau kotoran. Dari semua noda atau kotoran. Ini definisi pertama dari ikhlas, membersihkan tujuan. Tujuan kita bersihin dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai noda. Kenapa? Berarti tujuannya hanya satu. Apa itu? Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan surga Allah. Itu tujuannya. Ini definisi pertama. Definisi yang kedua. Definisi yang kedua. Ifradullah Ta'ala fil ta'at, menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam menjalankan ketaatan. Jadi kita jadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya tujuan ketika kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya tujuan ketika kita beribadah menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq, melupakan pandangan makhluk, melupakan pandangan makhluk, melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Sang Khaliq. Melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Sang Khaliq. Dengan kata lain, cari mukanya berarti hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan cari mukanya kepada makhluk. Bukan cari mukanya kepada manusia, kepada atasan, kepada bos, kepada mertua, kepada orang tua, kepada orang lain, tidak. Tapi cari mukanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tiga definisi dari apa? Keikhlasan. Tiga definisi dari keikhlasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kalau disebut ikhlas, insyaallah ayat ini pasti keluar. Betul ya? Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka menyembah dengan memurnikan ketaatan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan itu hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Akbar. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat ketiga. Surah 39 ayat ketiga. Di awalnya Allah mengatakan, "Ala ketahuilah, agama yang murni, yang ikhlas ini hanya kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah agama yang ikhlas ini. Agama yang murni dari berbagai macam kesyirikan. Kalau agama ini punya Allah, nggak berhak siapapun kemudian mengubah-ubah dalam agama ini. Betul ya? Kita punya rumah, tiba-tiba orang datang ke rumah kita, ini jangan di sini letaknya, pindah. Ini jangan di sini, coba pilih. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Berantem sama orang itu. Rumah gue kan jadi gue kata. Agama ini punya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan agama ini agama yang murni dari berbagai macam kesyirikan. Itu pun kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi
seorang hamba memurnikan ibadah dalam masalah agama ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ala lillahi dinul khalis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Allah enggak butuh sekutu sama sekali. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia sekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan tersebut. Allahu Akbar. Allah butuh sama sekali dengan apa? Dengan sekutu. Jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Abu Umamah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang, berjihad, niatnya dua. Dia mau dapat pahala tapi juga mau disebut namanya. Bagaimana? Jadi Rasul mengatakan la syai'an, orang itu enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Orang ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini berperang, ingin dapat pahala, tapi juga ingin disebut namanya." Jadi pahala ditekankan betul ya. Tapi juga ingin disebut namanya. La syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa kata Nabi. Orang ini kembali bertanya ketiga kali, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang berperang, dia ingin mendapat pahala tapi juga ingin disebut namanya, dikenal?" La syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Kemudian Rasul menyebutkan, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa turiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah semata. Allahu Akbar. Makanya para ulama menyebutkan di antara Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, atau Imam Suyuti juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadhair tentang orang yang haji niatnya dua. Perhatikan, dia haji niatnya dua. Ingin haji dan ingin dagang. Perhatikan, ingin haji tapi juga ingin apa? Kata beliau, ini bisa tiga kondisi. Bisa tiga kondisi. Kalau niat terbesarnya haji, niat utamanya ingin haji, dagangnya hanya niat pengikut, bonus, boleh. Maka insya Allah karena dia akan dapatkan apa yang dia niatkan dari haji, boleh. Karena niat utamanya apa? Haji, betul. Tapi kalau dibalik, saya ingin dagang sekalian haji, berarti niat utamanya apa? Betul. Ingin dagang, tapi niat utamanya apa? Haji. Maka didapatkan apa yang diniatkan, karena niat terbesarnya berarti apa? Hati-hati. Dan bisa jadi keduanya ini, yang ketiga, kondisi ketiga, yang keduanya ini sama besar. Niat hajinya sama niat dagangnya balance 50-50. Dapat nggak? Nah, tasaqata, saling berguguran. Kalau saling berguguran berarti ujung-ujungnya apa? Oh, betul ya? Perhatikan. Hati-hati baik-baik. Ada banyak orang zaman sekarang, kenapa ente sholat duha? Supaya kaya. Betul ya? Rela itu langsung, betul ya? Kenapa ente sedekah? Supaya kaya. Allahu Akbar. Dia mengharapkan balasan, cuma di mana? Di dunia doang. Salah ini. Ada tujuan utama, ada bonus. Kita datang ke mall, beli satu barang, dapat bonus. Betul ya? Tapi kalau kita beli bonusnya doang, nggak mungkin dapat tujuan utamanya. Kan gitu. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, apapun ibadah itu, niatkan yang paling pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, beramal saleh kepada Allah. Baru kemudian bonusnya dapat. Betul, salah satu apa? Contoh silaturahim, memperpanjang umur, memberikan keberkahan pada umur, rezeki juga seperti itu, betul ya? Sedekah betul, semua salat duha betul, bahkan semua ibadah itu akan bisa melancarkan rezeki seseorang dengan syarat ikhlas dan ittiba, kan gitu. Tapi jangan niat bonusnya dijadikan niat apa? Utama. Makanya ketika ditanya tadi yang pertama jawabannya apa? Supaya dapatkan kekayaan, sama ini.
Kan gitu. Niat utamanya ingin haji dan umrah. Tapi Nabi SAW menyebutkan apa? Tabi'u al-hajj wal umrah. Ikutilah haji dan umrah kalian. Berulang-ulang kalau kalian bisa. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan dalam finansialnya, apa berulang-ulang silakan. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani faqr wa dzunub. Karena keduanya ini haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana api menghilangkan karat pada besi atau pada perak pada yang lainnya. Betul. Tapi niat utamanya jangan gara-gara apa? Kenapa haji umrah? Supaya kaya. Itu bonus. Karena berarti susu yang murni tadi berarti tercemar. Betul ya? Tapi kalau itu dijadikan niat yang bonus, maka insya Allah kali itu masih tidak masalah. Tapi niat utamanya itu apa? Ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan surga Allah. Perhatikan ini ikhlas nih. Karena banyak orang di luar sana pakai syair apa? Yang salah. Saya beribadah bukan hanya ingin mendapatkan surgamu, tapi juga tidak ingin mendapatkan neraka. Terus mau masuk mana? Betul ya? Tidak mau masuk surga, tapi nggak kuat ke neraka. Terus mau masuk mana? Mau ingin dapatkan rahmat Allah, cinta Allah. Tayyib. Dapatkan rahmat cinta Allah, terus masuk mana? Surga kan ujung-ujungnya, betul ya? Mutar-mutar ngomong ini sufi. Berarti kan? Ini keyakinan yang batil. Kita beribadah kepada Allah. Memang tujuan utamanya untuk dapatkan surga Allah, dan itulah keikhlasan. Artinya baik-baik. Dan itulah apa? Keikhlasan. Kenapa kita berbuat ini? Saya mau dapatkan surga. Saya mau dapatkan rahmat Allah, cinta Allah, keridhaan Allah. Ini sudah bersurga, kan gitu. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Tapi kalau seseorang hanya ingin dibalas di dunia, nah baru itu apa? Keikhlasannya bermasalah. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Para ulama menyebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, amrun niyah syadid. Perkara niat itu perkara yang berat. Perkara niat itu perkara yang apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali mengobati niatku, keikhlasan. Li'annahu tataqallabu 'alayhi, karena niatku selalu apa? Berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang lurus niatnya, kadang tidak. Yusuf bin Asbaq rahimahullah berkata, takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'ala al-'amilin min tul al-ijtihad. Mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya itu lebih berat daripada harus beribadah dalam jangka waktu yang panjang. Subhanallah. Kayaknya kita dua-duanya berat ya. Ibadah jangka waktu panjang, ikhlas lebih susah lagi. Ini Yusuf bin Asbaq mengatakan ini. Mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya itu lebih berat, lebih sulit daripada harus beribadah dalam jangka waktu yang panjang. Yusuf bin Al-Husayn rahimahullah ta'ala mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling mulia di dunia ini ikhlas. Perkara paling mulia, paling agung, luar biasa ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Sungguh betapa sering, kata beliau, aku bersusah payah mengobati riya' dalam hatiku, tiba-tiba riya' itu muncul dengan tunas yang baru. Tunas yang baru. Allahu Akbar. Haji luar biasa. Inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadapan para sahabatnya. Perhatikan. Rasul mengatakan hadis ini di hadapan para sahabatnya. Kalau Rasul takut sahabat kena penyakit ini, apalagi kita. Dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, kalinya sahabat berbaik, adalah syirik kecil. Rasulullah anhu asyirkul asghar. Rasulullah ketika ditanyakan apa itu syirik kecil yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya. Maka itu adalah apa? Riya. Apa riya? Apa riya ya sudah sendiri? Pamer, betul ya? Iya, setiap bahasa Arab pasti punya kata apa? Dasar. Riya itu terambil dari kata-kata ra'a yara, yang artinya melihat. Kalau
Tujuannya apa? Supaya disanjung, dipuji, mendapatkan tempat di hati masyarakat, atau mendapatkan sedikit dari duniawi mungkin. Ini lihat, hati-hati. Ini asyirkul asghar. Ini syirik apa? Kecil. Syirik kecil berarti dosa kecil, dosa besar. Dosa besar, berarti kan baik-baik. Banyak orang tertipu dengan kata-kata kecil. Oh, syirik kecil. Seakan-akan kemudian menyepelekan syirik kecil. Ya apa sih itu? Syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya. Jadi dosa berzina, dosa membunuh, dosa makan riba itu di bawah syirik kecil semua. Jadi yang memang semua masalah syirik kecil. Di depannya ada kata-kata apa? Syirik. Itu riya. Seseorang beribadah kepada Allah supaya apa? Dilihat orang ibadah. Tujuannya tadi disanjung, dipuji, dapatkan dunia dan seterusnya. Apa bedanya sama sum'ah yang dikatakan saudara kembar? Apa bedanya sama sum'ah? Kalau riya dari kata-kata roh, ayaro, melihat. Kalau sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u, yang artinya apa? Mendengar. Nah, kalau riya seseorang beribadah supaya dilihat orang. Kalau sum'ah seseorang beribadah supaya didengar amal ibadahnya oleh orang lain. Tujuannya sama, sanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat, mendapatkan duniawi mungkin. Kenapa itu ibadah ini? Ada camar, dilihatin camar. Itu camar, burung. Calon mertua gitu deh. Kenapa itu beribadah ini? Supaya nanti sampai itu saya beribadah seperti ini dengan oleh calon mertua saya. Ini riya ataupun sum'ah, dua-duanya sama-sama syirik apa? Kecil. Itu bahaya banget, itu luar biasa. Sangat luar biasa berbahaya. Saya ulang, orang-orang yang merasa aman dari riya dan sum'ah ketika dia beribadah, pada hakikatnya adalah orang-orang yang paling mudah terkena dengan riya dan sum'ah. Karena tidak ada satu ulama salaf terdahulu yang merasa aman, amalannya tidak terjadi riya dan sum'ah. Tidak ada. Lihat perkataan ulama tadi itu. Bahkan luar biasa ketika Nabi SAW berjalan, kemudian sahabat sedang berbicara tentang Dajjal. Salah satu tanda kiamat besar, 10 tanda kiamat besar, salah satunya keluarnya Dajjal di akhir zaman nantinya. Fitnah yang sangat besar, luar biasa. Tidaklah setiap nabi kecuali pasti memberikan warning, memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Ketika sahabat sedang ngomong masalah Dajjal, Rasul lewat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah di Sahih Al-Syaikhul. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'indi min fitnatil Masiihid Dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu fitnah yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Allah, berarti lebih bahaya, betul? Bala ya Rasulullah, mau Rasulullah apa itu? Asyirkul khafi, kata Nabi SAW, syirik yang mumpat, syirik yang tersembunyi. Kenapa disebut syirik yang tersembunyi? Karena terkadang orang melakukan kesyirikan ini dan dia nggak sadar melakukan syirik ini. Syirkul khafi, syirik yang tersamar, yang tersembunyi. Seperti apa itu? Rasul menyebutkan, yaqumur rajul fayusalli. Seseorang berdiri kemudian salat, fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, memperbagus salatnya, lima yara min nadhari rajul, supaya pandangan manusia tertuju kepadanya. Ini namanya apa? Syirkul khafi, syirik yang tersamar. Biasanya dia salat, Allahu Akbar, kuliah puluh, betul ya? Surat favorit kita dalam salat, Masya Allah. Ketika ada tadi itu saya katakan, camar lah, atau siapa, pejabat lah, orang yang kaya, kita
bahkan selalu mendapatkan soft awal, soft pertama ketika dia sholat berjamaah di masjid. Qadar Allah takdirkan satu waktu telah tetap sholat berjamaah di masjid, tapi nggak dapat soft awal, dapat soft selanjutnya ke di belakang. Maka terbetik dalam hati ahli ibadah ini, apa kata manusia ya? Tipisnya benang antara ikhlas dan tidak. Karena manusia biasanya melihat saya sholat di mana? Hari ini saya sholat di belakang. Maka ahli ibadah itu kemudian mengatakan astagfirullah, istighfar. Jangan-jangan puluhan tahun yang aku lakukan sholat berjamaah di masjid mendapatkan shaf awal, jangan-jangan bukan karena memang, tapi karena ingin dilihat manusia. Ini yang saya katakan tadi. Syirkul khafi, syirik yang bersama itu terkadang seseorang melakukannya tapi dia tidak menyadari. Hati-hati subhanallah. Nah, para ulama menyebutkan kenapa fitnah syirkul khafi dari satu sisi ya, dari satu sisi ibadah maksudnya, itu bisa mengalahkan fitnah dajjal. Karena kalau dari secara umum fitnah dajjal jelas lebih berbahaya. Tapi dari satu sisi ibadah, fitnah syirik yang tersembunyi bisa mengalahkan fitnah dajjal karena dua sebab kata para ulama. Fitnah syirkul khafi mengalahkan fitnah dajjal karena dua sebab. Sebab yang pertama disebutkan oleh para ulama, karena fitnah dajjal hanya turun satu kali di akhir zaman. Karena fitnah dajjal hanya turun satu kali di akhir zaman. Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi kapan bisa terkenanya? Kapan waktu? Betul ya? Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi kapan waktu seseorang bisa terkena dengannya? Fitnah dajjal hanya turun nanti sekali di akhir zaman. Sekarang belum ada. Dajjal sudah ada di belum keluar. Yang ternyata ada 10 kiamat besar kan gitu. Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi setiap saat, setiap waktu seseorang bisa kena dengannya. Bukan sekali doang. Ini satu sisi yang menyebabkan fitnah syirik yang tersembunyi dapat mengalahkan fitnah dajjal dari sisi. Sebab yang kedua, kenapa fitnah yang tersembunyi, fitnah syirkul khafi ini dapat mengalahkan fitnah dajjal kata para ulama? Orang-orang yang saleh dan jujur keimanannya akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Orang-orang yang saleh dan jujur keimanannya akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Jadi orang yang saleh, imannya jujur, insyaallah Allah azza wajalla akan selamatkan dari fitnah dajjal. Sedangkan fitnah syirkul khafi penyakitnya orang-orang saleh. Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi itu penyakitnya para salihin. Penyakitnya orang saleh, penyakitnya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, penyakitnya orang-orang yang hadir di kajian, penyakitnya orang-orang yang sedekah, penyakitnya orang-orang yang umrah haji. Begitu. Ketika orang melihatnya, kemudian orang memuji, dia senang dengan pujian orang, hati-hati. Warning besar. Lampu kuning ke lampu merah. Kita beribadah, orang memuji dan kita senang. Kalau kita ibadah, orang muji kita kemudian mengatakan, ini fitnah lagi ujian. Bagus tuh. Tapi kalau ibadah kita dipuji orang, disanjung orang, kemudian senang, bahkan menunggu pujian orang, ini bahaya banget. Ini bahaya, subhanallah. Gak mungkin orang-orang yang berbuat maksiat, hebat ya, dia bisa minum khamr 1 gram. Gak mungkin, karena muji gitu ya. Orang kan tahu apa orang yang ada maksiatnya, dia datang balak, gitu ya. Tapi kalau dia pemuda salat berjamaah di masjid tak tinggal, kajian rajin, masya Allah istiqomah di atas sunnah Nabi, multazim ala sunnah, orang pasti apa? Oh, masya Allah ya. Ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4. Hati manusia kan? Lemah, betul ya? Khuliqal insanu dha'ifan, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dan jangan memuji orang di hadapannya, perhatikan. Kalau muji jangan ada dirinya. Jangan ada orang tersebut kayak gitu, sama orang lain aja.
baru segitu doang, tambah-tambah pujian kurang-kurang itu. Ya, jangan gayung bersambut. Perhatikan ketika dipuji orang, disanjung orang, tapi masuknya dalam hati kita apa? Pujian lagi Allah kasih lulus kan deh, betul ya? Jadi jangan makan pujian. Nah, ketika saya katakan tadi, ketika kita beribadah kepada Allah dipuji orang senang, itu warning berbahaya. Lampu kuning lampu merah, sehingga syaitan akan bisikan diri kita lebih senang dengan pujian orang daripada ibadah kepada Allah itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa keikhlasan itu ternyata sesuatu yang tidak mudah, berat. Nah, ini yang paling penting. Apa saja kiat-kiat? Betul ya? Apa saja kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam amal ibadah kita? Ini yang paling terpenting. Mau tahu? Saya kasih tahu tapi dengan syarat hafalin kiat-kiat ini. Kenapa? Bukan buat saya. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kiat-kiat yang saya akan sebutkan ini hafalkan mati di kepala kita ini dan praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita. Jangan cuma tulis, pulang dari sini taruh. Nah, tahu atau karena setiap hari kita beribadah, betul? Setiap hari kita beramal soleh. Kalau kita tidak menjalankan kiat-kiat ini, ternyata kita lihat nanti di hari kiamat amal-amal kita banyak yang tidak ikhlas. Wala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Tapi ketika seseorang berusaha benar-benar dia sudah mengetahui apa itu ikhlas, apa lawan kata dari ikhlas, riya, sum'ah, gitu. Apa kiat-kiatnya? Sudah minta juga kepada Allah doa, bertawakal. Misal ternyata masih ada sedikit-sedikit terkadang masih ada riya, semoga Allah ampuni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia nggak tahu apa kiat-kiatnya, dia tidak jalankan, dia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dilihat semua atau banyak dari amalan yang tidak ikhlas di hari kiamat. Ya Allah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri yang pertama. Yang pertama, kiat yang pertama. Kita ketemu saya lagi, saya tanya ya, insya Allah ya. Yang pertama, selalu tajdid dunia, selalu mengecek niat kita. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal. Koma atau koma ya? Selalu mengecek niat kita sebelum beramal. Koma. Ketika sedang beramal. Ketika sedang beramal. Dan setelah beramal. Dan setelah beramal selama. Jadi 3 kali ini ngecek niatnya. Sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan juga apa? Perhatikan. Dan ini jarang kita lakukan. Betul? Saya mau tanya tapi jawabnya dalam hati aja. Adakah dari Bapak Ibu sekalian dari rumah datang ke masjid ini sebelum masukkan pulpen, sebelum masukkan buku, sebelum starter motor atau mobil, sebelum jalan ke sini ngecek niat. Saya datang ke Masjid Baitur Rahim memang untuk menuntut ilmu atau niatnya apa? Saya bilang dalam hati aja bisa jawab. Kenapa? Jangan kita lakukan biasanya otomatis begitu aja, jalan, betul ya? Padahal tadi Imam Ahmad mengatakan apa? Amrun niyah syadid. Perkara niat itu perkara yang berat. Karena seseorang ketika melakukan satu amalan bisa jadi niatnya macam-macam, betul? Kenapa datang ke sini? Ya isi waktu kosong aja, Bos. Kenapa datang ke sini? Mau dagang. Kenapa datang ke sini? Mau ketemu orang gajian. Kenapa
melakukan ini lillahi ta'ala ikhlas, atau tidak. Kalau ternyata bukan karena Allah, ingat tentang surga, ingat tentang neraka, ingat amal tidak akan dibalas kecuali ikhlas. Sedikit mantap jalan, jangan tunggu mantap banget akhirnya nggak beramal. Masuk lagi syaitan. Jangan itu jangan terhadir kajian nanti itu tidak, ya bukan salah. Akhirnya kan beramal soleh, salah lagi di situ, kan itu. Sedikit mantap jalan bismillah. Saya ingin mendapatkan surga Allah bismillah. Cek niat sebelumnya, betul ya? Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebelum kita beramal soleh tanya dua hal kepada diri kita masing-masing. 5 wa kaifa. 5 ini untuk apa? Kenapa saya beramal? Apakah ikhlas? Wa kaifa, dan bagaimana amal saya? Apakah amal saya sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? 2. Tanya kepada diri kita masing-masing. 5 wa kaifa. Untuk apa saya beramal soleh? Untuk Allah ikhlas atau tidak? Dan bagaimana amal soleh saya? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Sudah cek niat nih sebelum beramal, insya Allah saya mau datang kajian yang Baitul Rahim ingin mengangkat kebodohan dalam diri saya, ingin mengangkat kebodohan pada diri orang lain, ingin beramal saleh, mengamalkan ilmu yang saya sudah ketahui, ingin menjaga dan menghidupkan ilmu, ingin dapatkan surga Allah, ingin dapatkan ampunan dan seterusnya. Niat dia akan banyak. Semakin banyak dia tanamkan niat yang saleh, semakin banyak dapat pahala. Jalan, ketika jalan ketemu orang, Pak, Bu, mau kemana? Ke Masjid Baitul Rahim mengaji. Masya Allah, saya kepengen seperti bapak ibu ini soleh habis, tapi saya belum bisa. Cuma ngomong gitu doang, jalan tuh lah. Kira-kira dalam hati kita gimana? Nah, soleh, betul ya? Itu cuma gara-gara pujian orang kepada kita. Niat kan tadinya sudah lurus, sudah bagus tuh, bisa belok. Niatnya, betul ya? Hati-hati, kita terjaga ketika seseorang beramal soleh. Ketika dia sedang beramal soleh itu terjaga niatnya. Karena syaitan tidak akan pernah rela ketika hamba Allah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Gimana caranya supaya amalan tersebut gak ikhlas sehingga gak dapat pahala sama sekali? Ketika sedang beramal soleh, jaga tuh niat. Seorang lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat di kamar, gak ada orang, Allah Akbar, sholat duha. Tiba-tiba apa? Suami masuk. Oh Masya Allah, istri saya solehah sekarang, gak tahu dulu sekarang. Cuma ngomong begitu doang, suaminya jalan udah mungkin. Kira-kira dalam hati ibu gimana? Hah? Oh iya dong. Hati-hati nih. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Gara-gara pujian makhluk kepada kita, niat yang tadinya sudah lurus, sudah bagus, bisa melenceng lagi. Tetap jaga niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal. Dan setelah beramal di muhasabah. Amal-amal yang kemarin yang sudah kita lakukan ini, apakah ikhlas atau tidak? Kalau banyak yang tidak ikhlas, minta ampun kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah. Dan jangan sampai timbul ujub. Kalau ternyata amal-amal tersebut insya Allah berharap surga. Jangan sampai timbul apa? Ujub. Apa itu ujub? Bangga akan dirinya, bangga akan amalannya, bangga akan kelebihannya yang Allah berikan kepadanya. Ini salah satu sebagian ulama mengatakan ujub ini salah satu asyirkul asghar. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ujub ini bisa membatalkan pahala amal saleh kita yang tadinya sudah dapat pahalanya. Bayangkan. Udah capek-capek ini dapat pahala, hancur berantakan gara-gara apa? Ujub. Seseorang salat malam, enggak ada yang lihat, ikhlas Masya Allah. Ketika di pagi hari, bangga akan dirinya. Lihat orang lain yang gak sholat malam, oh, ternyata saya lebih dari mereka. Bangga ketika dia bisa sholat malam. Hati-hati, Allah Azza wa Jalla bisa batalkan pahala sholat malam itu. Maka para ulama mengatakan hal yang bisa menghilangkan pahala amal soleh sebelum dan ketika beramal soleh itu riya dan sum'ah. Sebelum beramal soleh riya atau sum'ah, itu dia tidak lawan, habis. Ketika sedang beramal soleh, muncul riya, muncul sum'ah, dan dia tidak lawan, terus saja hilang. Kecuali dia lawan, muncul riya dan sum'ah, dia lawan. Muncul lagi, lawan lagi, kembalikan ke niat awal. Muncul lagi, balikin lagi, yang akan lihat endingnya di ujungnya. Setelah beramal soleh, bukan riya dan sum'ah yang bisa menghilangkan pahala amal soleh kita. Tapi tadi apa? Rujuk. Berarti yang tadi yang pertama, tajdidun niyah. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal soleh, ketika sedang beramal soleh, dan juga setelah
setelah beramal. Yang kedua, niat yang kedua, menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada diri kita. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat dalam diri kita. Jadi menyadari ini perhatikan, ini tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah di sini. Orang belajar tauhid itu harus berubah tingkat ketergantungan hatinya. Nggak boleh sama sekali bergantung kepada makhluk sedikit pun. Mau makhluk tersebut sekaya apapun, mau makhluk tersebut setinggi apapun jabatannya, dia makhluk lemah. Salah satunya ini, orang yang riya berarti dia kan berharap sesuatu kepada makhluk itu, betul? Entah berharap pujian, sanjungan, berharap duniawi mungkin, apapun itu. Maka kita sadari dalam hati kita, makhluk ini yang kita berharap sesuatu dari makhluk ini sama-sama saya lemah manusia, nggak bisa apa-apa. Mau sehebat apapun makhluk itu, mau sekuat apapun makhluk itu, mau sekaya apapun hartanya, mau setinggi apapun jabatannya, dhaif, lemah. Dan kalau makhluk ini meninggal, didiamkan begitu saja, akan mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa. Apakah kepada makhluk seperti ini kita tundukkan kepada kita, mengharapkan sesuatu yang makhluk ini nggak mungkin bisa berikan sesuatu kepada kita? Surga neraka punya Allah, bukan punya makhluk ini, betul ya? Maka ketika timbul dalam hati kita nih, mengharapkan sesuatu kepada makhluk siapapun itu, mengharapkan sesuatu kepada ustaz, mengharapkan sesuatu kepada orang kaya, mengharapkan sesuatu kepada pejabat, dia sama saya makhluk, apa yang saya berharap sama dia? Itu masuk ke dalam diri kita. Ini tauhid ibaratnya. Salah satu inti dari tauhid itu menghilangkan ketergantungan hati seorang hamba kepada makhluk dan hanya berharap dan bergantung kepada siapa? Allah Taala. Salah satu dalam mengharapkan pahala, mengharapkan sesuatu ketika dia beribadah. Jika kita contoh ketika kita sholat, Allahu Akbar, sudah ikhlas baru sholatnya. Tapi kemudian mengharapkan sesuatu dari makhluk mungkin yang samping kita, maka ingat dia makhluk sama saya mau apa saya berharap sama dia. Artinya baik-baik. Menyadari bahwa manusia yang kita berharap sesuatu darinya sama kita, makhluk dhaif, lemah, nggak bisa apa, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa menolak madarat dalam diri kita, kecuali Allah Taala yang memberikan ide kepada diri kita semua. Subhanallah. Perhatikan dulu, ini keistimewaan luar biasa. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Allah Azza wa Jalla akan menyuruh nanti di hari kiamat orang-orang yang riya kepada manusia. Idhabu ila alladhina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya hal tajiduna 'indahum jazaa. Pergi kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia. Orang yang riak kepada atasannya pergi ke atasannya. Orang yang riak kepada ustadznya pergi ke ustadznya. Orang yang riak kepada mertuanya pergi ke mertuanya. Orang yang riak kepada siapapun pergi kepada siapapun itu. Hal tajiduna 'indahum jazaa. Apakah mereka akan memberikan balasan kepada kalian? Ya, mungkin. Hari kiamat, betul deh. Manusia hanya memikirkan nafsi, diriku dan diriku. Tak sempat memikirkan bagaimana nasib orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, saudara, tak ada sama sekali. Hal tajiduna 'indahum jazaa. Apakah mereka akan mendapatkan balasan dari yang diharapkan orang itu? Sama sekali. Punya surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Ini yang kedua. Ketika timbul dalam hati kita berharap sesuatu kepada makhluk, masukkan dalam hati kita, dia sama seperti saya, makhluk yang lemah. Kalau Allah tidak berikan izin, tidak mungkin makhluk ini bisa bantu saya. Titik, selesai. Dan ini masalah sekali saya katakan masalah apa? Tauhid. Perhatikan. Tingkat ketergantungan seorang hamba itu kepada Allah sangat kuat, bukan kepada makhluk lagi. Ini dia. Yang ketiga,
ikhlas dalam amal saleh kita, cepat saja. Melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi, melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan. Melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi amal saleh yang sudah kita kerjakan. Apa manfaatnya nih? Apa manfaatnya? Nah, ada dua manfaatnya. Yang pertama, supaya tidak timbul ujub tadi ya. Supaya tidak timbul ujub bagi diri kita. Wah, saya sudah beramal ini, sudah beramal ini, sudah beramal ini. Supaya tidak timbul itu. Pertama, supaya tidak timbul ujub dalam diri kita. Yang kedua, kata para ulama, supaya kita tidak mengungkit-ungkit amalan kita di kemudian hari. Nah, supaya kita tidak mengungkit-ungkit amalan kita di kemudian hari. Yang penting ini, melupakan di sini bukan berarti nggak berharap agar Allah terima, ya tetap doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu tetap jalan gitu. Tapi melupakan amal-amal kita supaya tidak timbul dua ini, supaya tidak timbul ujub dalam diri kita dan supaya tidak mungkin amal kita lagi. Contoh, ada orang kita bantu, masya Allah sering kita bantu. Tiba-tiba kita butuh bantuan orang ini. Qadar Allah, orang ini gak bisa bantu. Apa yang bisa kita lakukan? Dulu itu bantu. Al-mannan lima a'ta. Orang-orang yang suka mungkin pemberiannya kepada orang ini dosa besar, berarti kan? Pemberian di sini bisa apa? Bisa kebaikan, bisa jasa, apapun itu kan? Jangan, perhatikan baik-baik. Kalau orang itu sudah bisa, selesai, kelas gitu. Jangan begitu selesai. Apalagi sampai timbul ujub dalam diri kita. Oh, saya sudah bangun masjid ini, saya sudah apa ini? Kalau kita lihat bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka selalu menganggap kecil amalan saleh yang sudah mereka kerjakan. Padahal amalannya sangat luar biasa besar. Abu Hurairah sampai detik ini kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya sampai hari kiamat dibaca itu. Abu Hurairah sudah masuk ke alam barzakh, tapi pahalanya masih terus apa? Amalan kecil besar tuh? Bukan besar. Manfaat besar bagi umat manusia, betul ya? Tapi pernah nggak Abu Hurairah ngomong kemudian apa? Wah, amalan saya ini surat 7, wah 3, nggak ada. Tidak ada. Bahkan ketika sakaratul maut Abu Hurairah mengatakan apa? Zadi qalil wa masirati tawila. Bekalku baru sedikit sedangkan perjalananku setelah ini panjang. Bayangkan Abu Hurairah ngomong gitu. Tidak, Allah baru kajian sekali 2 kali seakan-akan mendapat surga, insyaallah biasa. Salah nih, berarti kan nih. Upaya sudah, gak usah diingat-ingat lagi tuh. Para ulama mengatakan 2 hal yang harus selalu kita ingat dan 2 hal yang harus selalu kita lupakan. Yang kita ingat, 2 hal yang harus selalu kita ingat adalah kebaikan orang kepada kita, kemudian apa? Keburukan. 2 hal yang harus selalu kita ingat. Yang pertama apa? Kebaikan orang kepada kita, keburukan kita kepada orang. Kebaikan orang kepada kita, kewajiban kita untuk membalas. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, gitu ya. Keburukan kita kepada orang itu maafkan enggak? Gitu. Itu 2 harus selalu kita ingat. Dan 2 hal yang harus selalu kita lupakan. Kebalikan yang tadi. Apa itu? Keburukan orang kepada kita, kebaikan kita kepada orang. Lupakan. Gampang susah? Nah, senyum kan ya Allah subhanahu. Terutama yang 2 hal yang kita lupakan itu berat, betul ya? Keburukan orang kepada kita, terus luar biasa, memancak di hati, bosan, melukainya, menggoresnya, wah luar biasa. Dan kebaikan kita kepada orang, lupain sudah. Allah azza wa jalla ganti itu semua. Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ketiga. Agar tidak mungkin amalan dan agar tidak timbul ujub, melupakan dan tidak ingat-ingat bagi amal saleh tersebut. Yang keempat,
khusus. Mengingat azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Azabnya khusus, bayangkan. Siksanya khusus. Ingat azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalun nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat ada 3 orang. Manusia pertama kali diadili, yang akan pertama kali disidang di hadapan Allah di yaumul qiyamah ada 3 orang. Yang tiga-tiganya semuanya amal saleh. Zahirnya kelihatannya amal saleh. Yang pertama, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Bayangkan dia berjihad mati syahid. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Pandai memainkan pedang, pandai memanah, strategi perang yang luar biasa, keberanian luar biasa. Dia mengakui betul itu dari Allah. Betul itu dari Allah. Betul itu dari Allah. Kemudian Allah mengujinya. Allah mengetesnya. Wa ma 'amilta fiha ya fulan. Untuk apa engkau berbuat semua itu? Untuk apa? Engkau sudah tahu nih, betul ya? Fika ya Allah, ikhlas. Dia masih mau bohong. Ikhlas karenamu ya Allah. Kadzab, kata Allah, bohong, kau dusta. Engkau melakukan semua itu liyuqal annaka jari. Engkau melakukan semua itu agar manusia menganggapmu orang-orang yang pemberani, pahlawan, namamu dikenang, kan gitu. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Itu mau apa nih? Mau namanya dikenang, namanya dilulukan, pahlawan, pemberani, Allah berikan itu di dunia. Berarti terkadang dalam hadis ini kata para ulama, Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang riya di dunia. Betul ya? Di dunia tadi. Di mana terkenal, dilulukan manusia, Allah kasih di dunia. Tapi apa yang mereka dapatkan di akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ini seorang dai, berarti ini bayangkan seorang yang alim. Dia belajar ilmu agama, berdakwah mengajarkan ilmu agama tersebut, kemudian baca Al-Qur'an. Allah bertanya, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Betul, dengan ilmunya banyak, baca Qur'annya bagus, mungkin dan seterusnya. Allah bertanya kepadanya, "Wa ma 'amilta fiha ya fulan?" Untuk apa engkau berbuat semua itu, untuk apa? Fika ya Allah, ikhlas karenamu. Kadzab, kata Allah, bohong, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua yuqal annaka 'alim, yuqal annaka qari, agar manusia menganggap kau seorang yang alim, pintar akan ilmu agama Allah. Agar manusia menganggap kau seorang yang qari, pintar baca Al-Qur'an Al-Karim. Faqad qil, dan kau telah dapatkan itu di dunia. Apa yang mereka dapatkan di akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, rajulun wasallallahu rizqahu wa amwalahu. Seorang yang Allah luaskan rezekinya dan hartanya. Hartanya banyak, luar biasa, masya Allah. Allah bertanya kepada dirinya, "Wa ma 'amilta fiha ya fulan?" Untuk apa engkau berbuat dengan hartamu semua itu? Apa kata dirinya? Ya Allah, tidak ada satu jalan di mana jalan tersebut kau ridai kecuali pasti aku infakkan hartaku di jalan itu. Kadzab, bohong, kau dusta. Engkau melakukan itu agar manusia anggap orang-orang yang apa? Jawad, dermawan, murah hati, baik hati, dan kau telah dapatkan itu di dunia. Mereka diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah ketika ingin meriwayatkan hadis ini pingsan. Bayangkan, saking takutnya dengan hadis ini. Bahkan beberapa kali. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika ats-tsalatsa awwal khalqillah tus'alu bihim an-nar yawm al-qiyamah." Wahai Abu Hurairah,
ini khusus ya kan. Siksanya khusus. Masa sih ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini tidak timbul rasa takut kita kepada Allah? Ketika kita mau berbuat ria, mau berbuat sunnah, ya Allah, alhamdulillah bisa dapatkan adab itu khusus di hari akhirat tuh enggak mau saya. Maka yang lebih parah, bisa jadi kemudian Allah Azza wa Jalla mengadabnya langsung pada saat itu. Alhamdulillah. Mengingat tentang adab yang khusus, siksa yang khusus yang Allah Azza wa Jalla sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Luar biasa subhanallah. Kelihatannya amal soleh itu zahir, tapi dalam hatinya apa? Ada penyakit yang menggerogoti hatinya tersebut, tidak ikhlas, ria, sum'ah ketika melakukan amal. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu apa masalah itu. Yang kelima, yang terakhir agar selalu ikhlas dan terima, takut akan su'ul khatimah. Kelima betul? Takut akan su'ul khatimah. Orang yang terus-menerus dalam perbuatan riyanya, sum'ahnya, ketidakikhlasannya, ditakutkan mereka Allah Azza wa Jalla akan mewafatkan dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap ina itu ceret, akan keluar seperti yang di dalamnya. Betul ya? Dalamnya teko tersebut air putih dituang air putih. Dalamnya teh, keluarnya teh. Dalamnya kopi, diutung kopi. Gak mungkin dalamnya teh, keluarnya kopi. Sulap itu namanya. Kan gitu ya? Maksudnya apa? Kebiasaan. Berarti kan? Kebiasaan kita setiap harinya itu apa? Biasanya akan keluar di sakaratul maut. Ada seorang perawat bekerja di rumah sakit 30 tahun lebih. Mengatakan kepada seorang ustaz, saya bekerja di rumah sakit 30 tahun lebih. Yang saya lihat depan mata kepala saya orang yang meninggal, wah sudah jangan tanya, sudah ribuan orang, 30 tahun lebih baik. Ada orang yang ketika meninggal ditalkinkan oleh keluarganya di kupingnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang itu ngomong jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini. Meninggal. Ada orang ditalkinkan di kupingnya, la ilaha illallah, dia ngomong skak stel. Bayangin, skak stel itu kenapa bukan itu? Catur. Meninggal, benar nih, cerita sendiri. Dan dalam 30 tahun lebih tersebut, yang saya lihat depan mata kepala saya, orang yang sakaratul maut kemudian dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal, hanya 3 orang. Ini salah satu tanda, bukan ini aja. Ini salah satu tanda husnul khatimah itu ketika dia bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir ayat. Bukan cuma itu, ada banyak, ada 30 lebih tanda husnul khatimah. Salah satunya itu. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap ina, ceret, bejana akan keluar seperti di dalam. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, kata para ulama. Barang siapa yang hidup pada suatu kebiasaan, maka biasanya dia akan diwafatkan pada kebiasaannya tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an itu luar biasa, masya Allah. Sehingga Allah takdirkan ketika beliau dibunuh oleh Khawarij pemberontak, mayat atas rumahnya itu setelah subuh. Kemudian ditusuk Utsman dari belakang, lagi baca Al-Quran, darahnya muncul ke Al-Quran kayak luar biasa, dekatnya Utsman kepada Al-Quran luar biasa. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita bersih, enggak ada penyakit hati, tidak akan pernah kenyang, enggak akan pernah puas dengan Al-Quran. Ketika baca, mau baca terus, ketika dengar, mau dengar terus, luar biasa. Dan perkataan Utsman ini benar-benar beliau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Sehingga dalam satu riwayat, subhanallah, saya pernah dapat riwayat ini, saya pernah dengar, ternyata benar riwayat. Apa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah pernah mengkhatamkan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat salat malamnya. Orang ketika dalam kenikmatan mau lama-lama atau cepat-cepat? Pasti mau lama-lama, betul ya? Merasakan satu kenikmatan, kita di satu tempat, pemandangan istimewa, bagus, udaranya nikmat, kita dalam keadaan juga nikmat, pasti mau lama-lama di tempat itu. Ketika kita baca Al-Quran, sholat malam, berzikir kepada Allah, ibadah, amal soleh, merasakan kenikmatan itu atau tidak? Utsman merasakan itu. Sehingga 2 rakaat ya. Siap nanti Ramadan, 2 rakaat kira-kira? 1 juz itu luar biasa. Pinggang sapi, kanan kiri, luar biasa. Bayangkan luar biasa berat, beda imannya. Levelnya beda, masya Allah.
menyembunyikan amal saleh. Yang terakhir, agar selalu ikhlas, sering menyembunyikan amal saleh. Nah, perhatikan nih. Hukum asal amal saleh itu lebih bagus disembunyikan. Hukum asal ya. Hukum asal, perhatikan. Kecuali dua keadaan. Hukum asal amal saleh itu lebih bagus disembunyikan, kecuali dua keadaan. Yang pertama, amal saleh yang tidak bisa disembunyikan. Karena ada amal saleh yang bisa disembunyikan, ada amal saleh yang tidak bisa disembunyikan. Hukum asal amal saleh lebih bagus disembunyikan kecuali dua keadaan. Yang pertama, amal saleh yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Contoh, Bapak Ibu datang ke masjid ini, kan nggak mungkin pakai helm, betul? Siapa Anda? Saya nggak tahu. Saya nanti takut teriak. Ini kelihatan orang sudah pasti, nggak mungkin bisa disembunyikan, kan itu? Laki-laki sholat berjamaah di masjid, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid? Saya takut teriak, Ustaz. Ngeles sendiri. Itu amalan yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Tapi ada amalan yang bisa disembunyikan. Sedekah, sholat malam, berkhulwat dengan Allah, zikir, baca Quran, puasa sunnah, itu bisa tuh, betul ya? Bisa. Tapi kalau amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, jalankan kir-kir ini, betul ya? Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, jika kita yakin menjadi pelopor sehingga orang mengikuti amal saleh kita. Ada yang kedua, lebih bagus amal saleh itu ditampakkan. Jika kita yakin menjadi pelopor dari amal saleh tersebut sehingga orang lain bisa mengikuti kita di dakwah. Tapi tetap penjarakan niat yang kedua nih, hati-hati nih. Jika kita yakin kita bisa menjadi pelopor dari amal saleh tersebut sehingga kita bisa dapatkan pahala orang yang mengikuti kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, kan gitu. Jadi niatnya supaya saya dapatkan pahala orang-orang itu. Contoh, sebar layar kajian di Baitul Rahim dengan Ustaz Ahmad Badar. Supaya apa? Orang yang baca banyak datang. Dia dapatkan pahala dari orang-orang tersebut yang datang. Tapi tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Niatnya mungkin awalnya bagus nih supaya orang lain melihat, kemudian bisa saya dapatkan pahala orang tersebut dan seterusnya. Kemudian ternyata orang itu memuji kita, masya Allah. Gara-gara itu nih kita datang di kajian nih. Oh iya emang begitu saya, masya Allah. Ngomongnya kecil, nggak sampai kedengeran, terlalu kecil. Hati-hati nih. Hati-hati pujian sanjungan itu. Makanya saya sering katakan pujian sama dengan ujian. Ujian sanjungan manusia itu ujian tersendiri yang Allah kasih kepada kita. Lulus apa enggak? Yang ketujuh, jadi sering menyembunyikan apa? Amal saleh. Dengan syarat amal saleh memang bisa di. Kalau kita baca bagaimana para ulama salaf terdahulu dalam menyembunyikan amal saleh, wah luar biasa, luar biasa. Sangat menakjubkan mereka itu dalam bisa menyembunyikan amal saleh. Cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Khalid, punya satu amalan setiap malam bangun ronda, bukan cari maling, enggak. Ternyata dia mencari rumah-rumah fakir miskin, malam hari ditaruh bantuan, baju, uang. Di depan rumah fakir miskin tersebut, fakir miskin ketika buka, oh masya Allah dari Allah datang. Puluhan tahun nggak ketahuan, coba gimana caranya puluhan tahun nggak ketahuan? Terus saya sih bingung tuh. Masa puluhan tahun nggak ada orang yang kepo gitu tuh ya? Mungkin orang dulu beda kayak orang sekarang berapa ya? Puluhan tahun bisa menyembunyikan amal soleh nggak ketahuan. Ketahuannya kapan? Ketika meninggal. Ketika beliau meninggal, nggak ada lagi yang bagi-bagi itu, betul ya? Dan ketika dimandikan di sebelah pundaknya ada bekas hitam yang sangat hitam, menunjukkan seseorang yang mengangkat sesuatu yang sangat berat dalam jangka waktu yang panjang. Puluhan tahun. Sudah ketahuannya ketika meninggal. Wah, nikmat sudah. Mau orang muji, mau orang apa nggak ada urusan. Selesai, betul. Maka coba diperhatikan. Jadi jangan ketika kita sudah baru sedikit saja beramal saleh pasang status. Tadi malam habis sholat malam sesuatu banget ya. Apa ini semua?
Habis sedekah hati tenang, biasa. Masya Allah. Mau apa juga? Mau apa? Jangan, subhanallah. Akhirnya kemudian apa? Orang muji lihat kita belok, jangan semuanya. Seperti saya katakan tadi, untuk niat dakwah dan seterusnya. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Agar terhindar, berlindung dari syirik besar dan syirik kecil. Apa doanya? Nah, saya mau tanya. Ini yang hafal? Dahiyah. Apa doa diajarkan Nabi agar terhindar dari syirik besar dan syirik kecil? Nah, Masya Allah, sudah pada ikhlas semua ini doa. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Atau dhamirnya dhamir ana, kali nahnu. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa? Pertama kali dengar doa ini jangan-jangan subhanallah. Enggak ya? Ada doa wirid, ada sujud, ada di Hisnul Muslim, ada di buka Yufid, insyaallah doa agar ikhlas ada juga insyaallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tahu itu perbuatan syirik. Syirik besar biasanya. Dan aku minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui ternyata itu perbuatan syirik. Syirik kecil, syirik tersembunyi. Atau doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al 'amali kullahu shalihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan seluruh amalku ikhlas hanya mengharapkan wajahmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku untuk selain untukmu ya Allah. Ini doanya Umar yang istimewa ya Allah. Atau doa kepada Allah dengan bebas ya Allah, jadikan hamba orang ikhlas, jauhkan hamba dari sum'ah, riya, ujub dan seterusnya. Nah, tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa ikhlas. Yang kedelapan, cepat saja. Al-haya'u min Allah, malu kepada Allah. Yang kedelapan, malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu iman, malu kepada Allah. Malu kepada Allah ketika kita beribadah, ternyata ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Harusnya malu. Malu kepada Allah ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, ternyata kenikmatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Malu harusnya. Ini al-haya' minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Al-haya' la ya'ti illa bi khairin, kata Nabi. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan bagi pelakunya. Malu kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan amal tidak ikhlas dan Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada dalam hati manusia. Allah tahu itu semua. Yang kesembilan, selalu mengingat tentang keutamaan atau faedah dari keikhlasan. Ini ada pembahasan tersendiri panjang lebar ini. Selalu mengingat tentang keutamaan atau faedah keikhlasan. Selalu mengingat tentang keutamaan atau faedah dari apa? Itu banyak. Jadi kalau kita ikhlas, kita akan dapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30 keutamaannya luar biasa banyak. Dan ada pembahasan tersendiri masalah itu. Luar biasa Masya Allah. Untuk apa ini? Untuk memotivasi diri kita tuh. Kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan keutamaan itu. Tapi kalau saya tidak ikhlas, satu pun keutamaan itu nggak akan saya dapatkan. Yang ada adalah azab yang khusus menunggu saya di hari akhir. Yang terakhir yang 10, berjuang melawan hawa nafsu, mujahadah. Berjuang melawan hawa nafsu, mujahadah. Orang yang berjuang melawan hawa nafsunya, insyaallah taala Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan-jalan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang terakhir. Surat Al-Ankabut
selalu beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam ibadah, maka Allah akan berikan itu. Kalau kita jujur, Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan bagi kita. Ini 10 kiat agar selalu bisa apa? Ikhlas. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas ketika beribadah kepada Allah, sehingga Allah bisa berikan berbagai macam pahala keutamaan dari keikhlasan tersebut. Allahumma amin. Allah a'lam bishawab. Masih ada sedikit waktunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat itu bisa diganti dengan qadha? Karena selama ini saya selalu mengqadha sholat yang telah tertinggal di waktu muda. Seandainya tidak boleh, apakah sholat qadha dapat mengganti? Ini khilaf di kalangan ulama. Memang banyak ulama mengatakan sholat wajib yang pernah kita tinggal dulu itu harus diqadha. Tapi wallahu ta'ala bishawab, pendapat yang lebih rapi disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak perlu diqadha, tapi yang perlu adalah taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Contoh, orang 40 tahun nggak pernah sholat misal, atau sholat cuma sekali 2 kali. Ketika dia taubat, dia harus mengqadha sholat 40 tahun tadi. Jangan-jangan nggak jadi taubat. 40 tahun saya taubat masa betul. Dan sebenarnya ada dalil tentang masalah tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan mesti qadha, betul. Tapi Allah alam bishawab, saya lebih cenderung ke pendapat bahwa tidak harus diqadha, tapi yang paling terpenting adalah taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Taubat kepada Allah tabaraka. Itu pendapat yang lebih saya kuatkan masalah tersebut. Apakah harus sholat taubat? Nggak harus. Sholat taubat sunnah hukumnya, boleh. Sunnah hukumnya, tapi yang paling penting dia jalankan syarat-syarat taubat. Menyesal akan perbuatan dosa tersebut, meninggalkan perbuatan dosa itu, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, ikhlas ketika bertaubat, menggantinya dengan amal saleh, dan seterusnya. Masalah ikhlas tidak menjadi pertanyaan masalah poligami. Assalamualaikum. Apakah kita berdosa jika kita pamer riya kepada non-muslim agar kita menunjukkan kita umat Islam tidak miskin? Tujuannya agar agar non-muslim tersebut tidak semena-mena kaya di depan kita dan menjatuhkan harga diri kita sendiri. Yang paling terbaik, karena ditakutkan kalau yang seperti ini berlebihan, rujuk masuknya ke ranah ujub, berlebihan, memamerkan mungkin harta dan seterusnya. Dan subhanallah, tidak suatu keburukan harus dibalas dengan keburukan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang ahsan, yang paling baik, bukan cuma baik, paling baik. Caranya gimana? Kasih hadiah kepada orang itu. Doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Kecuali misal dalam kancah jihad peperangan, itu ada cerita untuk menjatuhkan mental musuh. Abu Dujana pernah berjalan dengan jalan yang penuh kesombongan ketika mau perang melawan kafir Quraisy. Kata Rasulullah kan, jalan ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Merujuk kecuali pada saat seperti ini untuk menjatuhkan mental musuh. Kenapa? Peperangan adalah di budaya kata Nabi. Ada pun seperti ini kan kita nggak dalam keadaan perang. Ada pun ketika mereka nanti takut semena-mena dan seterusnya, minta kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu. Karena yang menjadikan Islam jaya itu bukan seperti ini, tapi menjadikan Islam itu jaya mendapatkan kekuasaan luar biasa karena iman dan amal saleh dari hamba itu, dari hamba Allah Azza wa Jalla. Maka lebih asal jangan, harus sesuai. Adukan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali ada masalah tertentu, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seringkali overthinking, kepikiran tadi ibadah saya ikhlas nggak ya? Saya ujub deh kayaknya. Itu gimana ya?
khauf, rasa takut. Betul. Takut akan neraka Allah, takut akan sisa Allah, takut akan azab Allah, takut amal salehnya ditolak. Itu harus ada, betul. Tapi jangan lupa harus ar-raja, harus berharap juga. Berharap akan surga Allah, berharap akan rahmat Allah, berharap akan karunia Allah, berharap amal saleh kita diterima. Dua ini harus seimbang kata para ulama. Nggak boleh salah satunya apa? Berat sebelah. Karena kalau salah satunya berat sebelah pasti ada sesuatu miss di situ. Contoh, seseorang rojaknya ternyata lebih berat. Kebanyakan kita nih, apa dalilnya? Allah kan Ghafurur Rahim, Ustaz. Kan gitu ya? Kalau rojaknya lebih berat, biasanya orang ini dengan mudah melakukan dosa dan maksiat. Betul? Atau sebaliknya, al-khauf lebih berat nih, rasa takutnya ternyata lebih berat. Biasanya orang tersebut was-was, betul ya? Kemudian putus asa akan rahmat Allah. Ini jangan bisikan syaitan. Rasa takut yang benar itu adalah rasa takut yang menghasilkan dua hal. Apa itu? Menjadikan dia tambah bersemangat beramal saleh dan menjadikan dia takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini yang benar. Tapi kalau seperti ini, overthinking, terima apa enggak, ujub apa enggak, ini bisikan syaitan. Ya, lawan seperti ini. Maka besarkan apa? Rojanya itu. Baca ayat-ayat tentang roja, bahwa Allah Azza wa Jalla itu menerima hambanya, kemudian murka Allah itu mengalahkan rahmat Allah itu mengalahkan murkanya, sehingga bisa apa? Bisa seimbang. Gitu deh. Baca ayat dan dalil tentang roja, harapan, memperbesar itu. Jadi jangan sampai apa? Syaitan masuk yang ujung-ujungnya kemudian apa? Menjadikan orang tersebut putus asa akan rahmat Allah, was-was dalam kehidupan. Ini dari bisikan syaitan. Karena harusnya kalau rasa takutnya benar menghasilkan dua, nggak boleh lebih, dua ini. Menjadikan dirinya tambah semangat beribadah, menjadikan dirinya nggak berani untuk melakukan dosa dan maksiat. Bukan seperti ini. Karena ini salah. Poligami sekarang tahu, Masya Allah. Nah, boleh berikhlas apa ini sebenarnya? Masya Allah. Intinya seorang akhwat yang ketiga dia sudah menjalankan proses taruh dengan seorang ikhwan, sudah bersidi, tapi ada yang mengganjal karena ikhwan tersebut ternyata bekerja atau berkuliah, tinggal dan mengajar berdakwah di lingkungan yang tidak bermanfaat salaf. Jadi mana dia masih tercampur. Anda khawatir bagaimanapun dia pun menjadi imam. Itu yang paling aman jelas mencari yang sudah aman. Itu yang paling terbaik. Bukan berarti kemudian tidak boleh. Kalau dia seorang muslim dan muslim pada hakikatnya boleh. Tapi kalau tidak sepemahaman, takutkan kemudian akan banyak apa? Banyak clash nanti ketika dalam rumah tangganya. Maka yang mencari yang lebih aman. Ditambah lagi tadi ketika istikharah, kalau Allah nggak ada kecondongan, sudah selesai. Lebih kemudian lebih ahsan kemudian cari yang memang sepemahaman dan yakinlah husnuzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Taala dan terus perbaiki diri anti. Yang bertanya ini, perbaiki diri anti. Karena pasangan hidup kita insya Allah tidak akan jauh iman dan takwanya dengan diri kita. Itu sudah sunnatullah. Kecuali ada yang keluar dari situ, betul itu ujian dari orang tersebut. 11-12 insya Allah iman dan takwanya kepada diri. Maka tambah perbaiki iman kita, tambah perbaiki takwa kita kepada Allah, tambah dekatkan diri kita kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam cara, mungkin secara duniawi, mungkin tanya kepada ini, tanya ini, seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan jodoh yang terbaik bagi yang bertanya ini dan kepada seluruh ikhwanatul